Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pertiwi, NIM 20131300053 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas B. Video penjelasan ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah ilmu mantik. Dan di sini saya menggunakan sumber buku PDF, yaitu Ilmu Mantik karya dari Dr. Muhammad Roy Purwanto. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari ilmu mantik. Ilmu mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles. Ilmu mantik atau logika mempunyai banyak istilah. Al-Farabi menyebutnya pengukur akal atau miqyar al-aql. Ibnu Sina menyebutnya ilmu alat atau al-ilmu al-ali. Al-Ghazali menyebutnya pengukur ilmu atau mi'yar al-ilmu. Sahrawardi menyebutnya kaidah berpikir, dhawabit al-fikri. Al-Syirazi menyebutnya ilmu timbangan atau al-mizan, ilmu ukur al-qistas, dan alat penemuan al-idraki. Sementara banyak juga ulama yang menyebut mantik dengan cabang pemikiran dan ilmu tentang kaidah-kaidah mencari dalil. Logika sebagai sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah dengan metode dan objeknya ada semenjak filsuf sebelum Aristoteles. Namun, masih dalam bentuknya yang global, tidak sistematis, dan masih penuh dengan ungkapan-ungkapan logis yang keliru. Kemudian, logika menjadi suatu ilmu yang sistematis, lengkap, tepat, dan terperinci baru ada pada masa Aristoteles, sehingga ia sering disebut dengan bapak logika. Setelah kita menyebut Aristoteles sebagai bapak logika, sebaiknya kita mengetahui dulu perjalanan hidup Aristoteles sendiri. Aristoteles lahir di kota Stagira, semenanjung Kalkidike dari Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomakus, seorang dokter istana Makedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia anak-anak. Kemudian, ia dididik oleh ayah angkatnya, Proxenus, sampai umur 18 tahun. Pada umur 18 tahun ini, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Ia tinggal di sana kira-kira 20 tahun, sampai Plato meninggal dunia, 348 sebelum Masehi. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenocrates menuju Assos di pesisir Asia Kecil. Di sana, Aristoteles mengajar di sekolah Assos dan menikah dengan Pitias, yaitu kemenakan dan anak angkat Hermeias. Pada tahun 345 sebelum Masehi, Hermeias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Terbunuhnya Hermeias ini memaksa Aristoteles meninggalkan Assos menuju Mytilene di Pulau Lesbos, dan di sana ia bersahabat dengan Theophrastus, penduduk pribumi Eresus, yang di kemudian hari menjadi murid Aristoteles yang paling terkenal. Hubungan Aristoteles dan Alexander sebagai guru dan murid sampai saat itu cukup harmonis. Keretakan hubungan mereka baru terjadi ketika Alexander memerintahkan pasukannya untuk membunuh keponakan Aristoteles, yaitu Callisthenes, karena dicurigai ikut kelompok pemberontak. Kemudian pada tahun 323 sebelum Masehi, Raja Makedonia Alexander Agung meninggal dunia. Karena kedekatan Aristoteles dengan Alexander Agung, maka ia dituduh durhaka oleh orang-orang Athena. Kemudian Aristoteles terpaksa meninggalkan Athena dan menyerahkan sekolah legiannya kepada muridnya, Theophrastus. Selanjutnya Aristoteles melarikan diri ke Kalkis atau tempat asal ibunya, sampai ia jatuh sakit dan meninggal pada usia 62 tahun. Selanjutnya kita memasuki materi karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis karangan dan berdasarkan perjalanan hidupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan karya-karya Aristoteles berdasarkan jenis karangan. Yang pertama, karya-karya populer adalah karya-karya Aristoteles yang dikarang untuk masyarakat umum. Oleh karenanya bersifat populer. Ini contohnya seperti syair-syair, puisi, roman, dan dialog-dialog, dan dialog-dialog. Yang kedua,
karya-karya berupa dokumen dan catatan ilmiah. Menurut catatan masa purba yang ditemukan, Aristoteles mempunyai lebih dari 200 judul catatan ilmiah. Kebanyakan karya ini berasal dari periode Aristoteles mengajar di Lyceum. Hampir semua karya ini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa di antaranya adalah Historia Animalium, mengenai penyelidikan terhadap binatang-binatang, dan Athenaeum Politica, yang membuat undang-undang dasar dari 158 negara Yunani. Yang ketiga, karya-karya filsafat dan sains. Karya-karya ini sepertinya sengaja dibuat Aristoteles buat murid-muridnya yang terpelajar. Oleh karenanya, bahasanya pun lugas, jelas, dan penuh analisis. Karya-karya ini digolongkan menjadi 5 pengelompokan. Yang pertama, logika. Yang kedua, filsafat alam. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, biologi. Dan yang terakhir, filsafat. Pembagian karya-karya Aristoteles yang kedua yaitu berdasarkan perjalanan hidupnya atau periode. Yang pertama, periode ketika Aristoteles masih bersama gurunya Plato. Karangannya banyak yang memperlihatkan dialognya dengan Plato. Terkadang mereka berdebat, berselisih paham, namun juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Yang kedua, periode ketika Aristoteles berada di Assos dan Mytilene. Periode ini adalah masa transisi pemikiran Aristoteles. Pendapat-pendapat Aristoteles mulai menyimpang dari gurunya Plato. Ia banyak mengkritik alam, ide-ide Plato, namun ia masih mengadopsi pendapat gurunya secara lebih kritis dan selektif. Yang ketiga, periode ketika Aristoteles berada di sekolah Lyceum. Pada periode ini, Aristoteles sudah benar-benar lepas dari pengaruh gurunya. Pendapat-pendapatnya menunjukkan sosok orisinil yang bertolak belakang dari gurunya, terutama dalam hal perhatiannya terhadap alam empirik. Yang ketiga, kita akan membahas pembagian filsafat Aristoteles. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, logika yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, fisika. Ini hanya mempelajari gerak spontan benda-benda jasmani. Yang ketiga, psikologi. Berdasarkan pada teori Aristoteles tentang jiwa, menjadi jelas bahwa pada manusia tidak ada 2 substansi, sebagaimana yang dikatakan oleh Plato. Jadi, pada diri manusia hanya terdiri dari 1 substansi saja. Konsekuensi logis dari anggapan ini bahwa pada kematian manusia bukan hanya tubuhnya saja yang binasa, tetapi jiwanya juga ikut binasa. Jiwa manusia, sebagaimana jiwa tumbuhan dan binatang, tidak bersifat kekal. Yang keempat, metafisika. Nama metafisika tidak dipakai oleh Aristoteles dalam menjelaskan filsafatnya. Ia malah memakai nama kebijaksanaan sebagai padanan metafisika. Aristoteles memulai kajian metafisika ini dengan kritik kepada Plato tentang ide-ide atau bentuk. Dan yang kelima, etika dan politik. Setelah kita mengetahui perjalanan hidup Aristoteles, perlu kita mengetahui proses penetrasi logika Aristoteles di dunia Islam. Sepeninggal Aristoteles, karya-karyanya yang agung dikuasai oleh Theophrastus yang kemudian mewariskannya kepada Nilus Spasis. Menurut cerita, karya-karya Aristoteles berada di tangan keluarga Neleus sampai mereka menjualnya kepada Apellicanus. Apellicon selanjutnya berusaha mempublikasi karya-karya ini, tetapi kurang berhasil dan di tangannya karya-karya itu mengalami kerusakan karena tidak terawat. Setelah Apellicon meninggal, Sulla membawa buku-buku itu dari Athena ke Roma, dan di Roma, Andronicus, ketua peripatetik dan raja penguasa waktu itu, mempublikasikan karya-karya tersebut. Logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal oleh umat Islam. Filsafat Yunani, terutama logika Aristoteles, masuk ke dunia Islam melalui diskusi lisan, juga melalui booming terjemahan, di mana diskusi lisan merupakan pendahuluan dari masa penerjemahan dan penukilan. Menurut Jamil Saliba, bahwa proses transfer filsafat Yunani, terutama logika Aristoteles, ke dunia Islam berlangsung cukup lama, sejak awal abad 2 Hijriah sampai akhir abad 4 Hijriah. Ini berarti bahwa logika Aristoteles masuk ke dunia Islam melalui beberapa fase. Fase pertama adalah pengenalan logika Aristoteles, fase kedua adalah masa penerjemahan secara terbuka,
Fase ketiga adalah masa pendalaman dan pengkajian kritis, yaitu masa yang melahirkan filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Kemudian ada beberapa karya-karya Plato, ada 5. Yang pertama, buku Timaeus merupakan buku tentang ilmu-ilmu fisika. Yang kedua, buku Phaedo tentang jiwa dan keabadiannya sudah mati. Yang ketiga, buku Phaedrus tentang cinta. Yang keempat, buku Politicus dan Laus tentang politik dan hukum tata negara. Yang terakhir, buku Thaetetus, Cratylus, Sophistes, dan Parmenides tentang syarat-syarat pengetahuan dan pertaliannya dengan yang abstrak termasuk Tuhan. Lalu, kita perlu mengetahui tanggapan ulama terhadap logika Aristoteles. Tanggapan ulama, ada 4 filosof muslim yang begitu memperhatikan dan memperjuangkan logika Aristoteles dalam pencaturan pemikiran di dunia Islam, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Keempat filosof ini sependapat bahwa logika Aristoteles sebagai metode berpikir tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran agama, karena sebenarnya ia bisa mendukung ajaran-ajaran agama sehingga menjadi lebih baik. Lebih dari itu, tujuan agama dan filsafat termasuk logika sebenarnya adalah sama, yaitu menerangkan tentang baik dan benar, serta filsafat tentang Tuhan. Usaha pemaduan antara filsafat termasuk logika dan agama pada akhirnya menjadi tema sentral pada filosof muslim. Berdasarkan ini, maka tidak heran kalau Ibnu Rushd mengatakan bahwa kebutuhan agama dan kebutuhan filsafat adalah satu. Meskipun dinyatakan dengan lambang yang berbeda, selanjutnya Ibnu Rushd menggambarkan hubungan filsafat dengan agama bagaikan dua saudara kembar yang menyusu pada satu ibu. Materi yang keempat, kita memasuki pembela logika Aristoteles. Yang pertama, Al-Farabi. Yang kedua, Ibnu Sina. Yang ketiga, Al-Ghazali. Dan yang keempat, Abnu Al-Wahid Ibnu Rushd. Materi selanjutnya yaitu penentang logika Aristoteles. Ada 6. Yang pertama, Taqi ad-Din Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, Al-Wazir As-San'ani. Yang keempat, Jalal ad-Din As-Suyuti. Yang kelima, Ibnu As-Salah. Dan yang terakhir, Abdul Wahab As-Subki. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.